Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku barusan aja beli TV Kuka 50 inci yang harganya menurut aku ini murah banget. Nah sebelumnya kan aku pernah nih nge-review TV Kuka yang 40 inci. Nah mungkin teman-teman yang belum nonton bisa klik link yang ada di sini. Itu kan harganya murah banget. Nah kali ini aku beli lagi nih TV Kuka yang harganya nggak kalah mencengangkan dan fiturnya juga lengkap banget nih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing TV ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah TV Kuka tipe 50S 6G Pro. Seri tertingginya TV 50 inci dari Kuka yang dilengkapi panel LED dengan resolusi Ultra HD atau 4K. Dan diklaim sebagai Smart TV Indonesia pertama yang menjalankan sistem operasi Android tvOS 10 atau yang terbaru saat ini. Dan di dalam kemasan kardus tadi terdapat satu buah remote Bluetooth yang sudah dilengkapi mikrofon untuk Google Assistant. Dan remote ini menggunakan dua buah baterai A3, dua buah yang juga sudah disertakan dalam pembelian, jadi tinggal dipasang. Selain itu juga ada sebuah kabel AV to RCA, sebuah kabel power, dan kita diberikan sebuah kartu ucapan terima kasih dari tim Kuka karena telah membeli produk dari Kuka. Sebuah buku manual atau buku panduan penggunaan, kartu garansi yang mengcover 3 tahun untuk panel LED-nya dan 1 tahun garansi spare part dan biaya perbaikan. Dan jaringan service center Kuka ini juga tersebar di seluruh Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Terakhir di sini ada buku petunjuk pemasangan kaki dari TV ini. Dan kaki TV ini terbuat dari plastik, agak serem sih sebenarnya. Jadi TV ukuran 50 in ini ditopang menggunakan kaki-kaki yang terbuat dari plastik. Tapi cara masangnya sih gampang sih teman-teman, tinggal dipasang aja terus skrupnya dikencengin seperti ini. Oke, mari kita lihat-lihat dari fisik TV ini ya teman-teman. Jadi TV ini mengusung bezel yang tipis yang mereka sebut infinity screen, yang tipis banget nih teman-teman. Bahkan kalau dibandingkan dengan bezel tipis dari seri TV Kuka sebelumnya yang pernah aku review, ini kelihatan jauh banget bedanya. Untuk ketebalan TV ini juga unggul nih, jauh lebih ramping dari pendahulunya. Untuk kelengkapan port yang disediakan cukup lengkap ya. Jadi ada port AV, kemudian ada antena yang sudah support TV digital, 2 buah port USB, 3 buah HDMI 2.0, SPDIF untuk audio, dan port LAN untuk internetnya. Oke, selanjutnya aku akan nyebutin spesifikasi dari TV ini. Jadi TV ini menggunakan prosesor quad-core ARM Cortex A53 1,5 GHz, GPU-nya Mali G52, RAM 2GB dan storage 32GB. Dan hardware itu dijalankan di sistem operasi Android tvOS 10, yaitu Android OS paling baru saat ini. Jadi menurut aku spesifikasi ini cukup powerful nih untuk sebuah Smart TV ya. Nanti kan kita cobalah sepowerful apa. TV ini ketika baru pertama kali dinyalakan, kita langsung diarahkan ke proses seperti biasa ya, setup sederhana seperti misalnya baru pertama ini dia nge-pairing remote Bluetooth-nya ke TV. Kemudian misalnya koneksi internet, akun-akun, dan lain-lain. Dan ini keunggulan dari Android tvOS. Jadi kalau setup ini kalau nggak mau ribet, bisa langsung dikonekin ke HP kita. Jadi segala settingan dari akun-akun, password wifi, dan lain-lain aplikasi itu bisa langsung mengcopy dari HP Android kita. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi nih setup Smart TV, karena OS-nya Android bisa langsung copy dari HP Android kita. Dan kelebihan lainnya kita bisa langsung mendapatkan segala macam layanan dari Google. Jadi misalnya kita bisa langsung familiar dengan aplikasi dan tampilan menu dari Android tvOS ini ya. Karena sudah familiar dengan OS dari Google ini yaitu Android, kita mungkin sudah familiar dengan aplikasi-aplikasinya. Kemudian ekosistem aplikasinya juga sudah mengikuti punyanya Google ya, Google Play Store. Jadi sini juga sudah ada Google Play Store. Jadi kita bisa install aplikasi, install game, dan lain-lain di TV ini. Kemudian kita juga mendapatkan beberapa aplikasi bawaan dari Google. Jadi misalnya Google Assistant kita bisa langsung dapat nih di TV ini. Anjay. Fix gaul. Kemudian untuk menghubungkan ke HP, ke laptop juga bisa langsung menggunakan Chromecast. Jadi bisa nih langsung menghubungkan antara TV dan HP atau laptopnya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk Kuka 1 ini penerimaan siaran TV-nya nih bisa dibilang cukup lengkap nih teman-teman. Jadi pilihannya ini ada TV analog,
DVB-T maupun DVB-T2 atau TV digital, dan DVB-C yaitu TV kabel. Nah, jadi teman-teman bisa langsung menghubungkan antena TV-nya teman-teman ke port antena di bagian belakang TV-nya. Nah, kalau aku ini menggunakan antena TV digital dari PX karena bentuknya ringkas dan sudah include booster juga. Nah, kalau sudah dihubungkan antenanya, teman-teman tinggal langsung aja scan siaran TV-nya. Ya mungkin karena aku ini posisi rumahnya agak jauh ya dari pusat kota dan bukan termasuk kota besar juga, maka siaran TV terestrialnya di sini sangat terbatas sekali. Tapi sebenarnya dari sisi penerimaan sinyalnya ini sudah lengkap dan bisa buat jangka panjang juga, karena nantinya kalau misalnya TV analog sudah benar-benar dimatikan dan beralih ke TV digital secara penuh, TV ini sangat masih bisa digunakan karena sudah support TV digital. Kemudian untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti misalnya teman-teman yang suka bermain game nih cocok banget nih karena TV ini juga sudah support HDR, resolusinya sudah Ultra HD atau 4K. Jadi teman-teman yang punya PS4 apalagi PS4 Pro, wah cocok banget nih. Contohnya nih aku coba main game Flight Simulator 2020 di TV ini dan hasilnya mantep banget nih teman-teman. Apalagi sudah support HDR-nya itu dan resolusinya 4K. Atau dipakai sekedar buat presentasi di kantor juga masih cocok nih. Apalagi kecerahan panel layar ini cukup bagus nih, walaupun siang terik gitu masih bisa menampilkan gambar dengan jelas. Untuk pemrosesan gambarnya ini juga sudah didukung oleh prosesor Chameleon Extreme 2.0, makanya gambarnya ini bisa menampilkan gambar yang lebih cerah, lebih vivid gitu ya. Dan berikut ini adalah sampel gambar maupun video yang resolusi 4K yang aku tampilin di TV ini. Dan untuk setting gambarnya ini juga sudah lengkap nih, teman-teman bisa men-setting gambar di TV ini sesuai kebutuhan dan seleranya teman-teman masing-masing sendiri. Dari sisi audio sendiri, TV ini dibekali dengan speaker yang cukup istimewa bassnya ya menurut aku. Ya walaupun kalau dibandingkan speaker eksternal masih di bawahnya ya. Tapi jangan khawatir karena TV ini sudah mendukung Bluetooth 5.0, jadi bagi teman-teman yang punya speaker eksternal itu bisa langsung dikonekkan ke TV ini. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya, speaker bawaannya ini juga sudah cukup asik nih teman-teman buat nyetel lagu, nyetel film, dan lain-lain. Berikut ini contoh audio yang aku setel di TV ini. Dan untuk audio TV ini sudah tersertifikasi Dolby Surround ya teman-teman. Jadi sudah support Dolby Surround yang bisa teman-teman akses melalui setting audio. Jadi bagi teman-teman yang sudah kangen nih ke bioskop ya, udah lama di rumah aja, udah lama karantina di rumah, nah sekarang bisa langsung ngerasain sensasi yang sama seperti di bioskop lewat TV ini. Dan berikut ini sampel audio dengan Dolby Surround. Selanjutnya kita ngomongin tentang aplikasi di TV ini ya. Pertama-tama kita akan coba aplikasi hiburan pertama yaitu Netflix. Jadi TV ini enak banget nih dipakai buat nonton Netflix. Kenapa?
Karena segala macam fitur yang ada di Netflix ini bisa digunakan di TV ini. Jadi misalnya resolusi yang 4K bisa, yang support surround bisa, hingga yang sudah HDR juga bisa. Jadi segala macam fitur yang ada di Netflix ini bukan menjadi masalah di TV ini, karena semuanya dilibas dan bisa jalan semua seperti ini. Dan suaranya juga mantep nih teman-teman kalau buat nonton film. Untuk aplikasi hiburan lainnya di sini, kalau misalnya teman-teman pengen nonton TV lewat internet, misalnya kayak aku nih yang siaran TV lewat antenanya kurang bagus, itu teman-teman bisa pakai video.com. Jadi nonton TV melalui jaringan internet dan kualitasnya beberapa juga sudah HD. Jadi lebih enak nih teman-teman nonton TV-nya walaupun melalui internet. Contohnya nih aku coba nonton Indosiar sudah HD ya teman-teman di aplikasi video.com seperti ini. Rasanya kaki ingin melangkah pergi dari... Selain itu sebenarnya masih banyak nih pilihan aplikasi yang bisa diinstal di sini. Apalagi Androidnya sudah Android 10 ya, Android terbaru. Selain itu Kuka juga sudah menyertakan aplikasi-aplikasi bawaan juga ya. Misalnya untuk screen mirroring ini sudah dikasih, kemudian ada manual book digital, dan di sini ada juga aplikasi untuk memutar file media dari media penyimpanan. Jadi kalau teman-teman menyimpan video di flash disk ataupun di hard disk, ini teman-teman tinggal colokin aja di bagian belakang TV, kemudian tinggal diputar di TV-nya menggunakan aplikasi ini. Jadi enak nih teman-teman, jadi bisa langsung nonton film yang ada di flash disk ataupun di hard disk ya teman-teman langsung di TV ini. Selanjutnya dan biasa yang paling ditunggu-tunggu yaitu performa gaming di TV ini. Performanya sebenarnya di luar ekspektasi aku sendiri, karena gaming experience-nya ini aku dapatkan di TV ini termasuk yang paling baik. Bisa teman-teman lihat aja dari beberapa game yang sudah aku coba berikut ini. Oke, semua fiturnya udah ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi TV ini menurut aku memberikan fitur dan kualitas yang jos bener nih teman-teman. Layarnya oke, penerimaan sinyal lengkap, dan performanya juga mantep banget nih. Hampir semua hal bisa dilakukan oleh TV ini. Dan yang paling penting harganya ini yang kurang ajar. Kenapa aku bilang kurang ajar? Karena varian TV dari Kuka ini harganya nggak masuk akal ya menurut aku. Jadi seri Smart TV dari Kuka ini ada, jadi varian terendahnya yaitu 50S3N ini dibanderol dengan harga 3799. Kemudian yang 50S6G harganya 399. Dan yang di depan aku ini 50S6G Pro harganya 4399. Jadi semua variannya ini sudah Smart TV, sudah 4K. Bedanya dari desain dan spesifikasinya aja. Dan linknya udah aku sertakan di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli silahkan beli di link yang di deskripsi. Dan untuk kekurangannya dari TV ini sebenarnya pertama dari desain remote-nya. Ini kayak segede balok kayu nih. Tapi sebenarnya balik lagi ke selera sih. Jadi ada, karena tombolnya lengkap gitu kan. Ada juga yang lebih suka model-model Smart TV seperti itu karena lebih ringkas dan lebih kecil. Itu masalah selera sih. Kemudian bagian kaki dari TV ini yang aku sayangkan, untuk TV sebesar 50 inci ini masih terbuat dari plastik, dan ini ngeri banget nih teman-teman kalau ditaruh di meja tuh. Ya jangan sampai lah jatuh, TV-nya jatuh terus pecah, kan sayang banget nih teman-teman. Jadi aku saranin bagi teman-teman yang beli TV ini, aku saranin beli bracket ya teman-teman sekalian, buat ditaruh di dinding aja lebih aman. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.